Halo semua, perkenalkan nama saya Wayan Yogi Asmara, NIM 24MJ040, Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Hukum di Universitas Teknologi Mataram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia atau bisa disingkat dengan MSDM. Kita mulai saja. Yang pertama, kita akan membahas struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem atau kerangka yang menggambarkan bagian suatu organisasi. Di dalamnya terlihat berbagai tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja antara setiap posisi atau bagian dalam organisasi. Dengan struktur organisasi, setiap orang mengetahui apa tugas dan wewenang, siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin, alur komunikasi dan koordinasi, bahkan bagaimana bertanggung jawab atas fungsi tertentu. Struktur organisasi membuat perusahaan dapat berjalan lebih teratur, efisien, dan terarah, sehingga tujuan organisasi bisa tercapai dengan lebih mudah. Di sini saya sudah memiliki contoh struktur organisasi dari Bali Gadget. Dengan contoh ini diharapkan teman-teman bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan struktur organisasi. Yang paling atas itu diisi oleh pimpinan. Kemudian di bawah pimpinan ada bagian pemasaran, ada bagian admin, dan ada bagian keuangan. Dari tiap bagian-bagian tersebut memiliki staf yang bertugas untuk menjalankan operasional sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dari setiap jabatan. Yang pertama, pemimpin atau pimpinan. Di sini pimpinan memiliki tugas yaitu menyusun strategi bisnis, melakukan pengawasan karyawan, menyusun SOP, melakukan pembimbingan, melakukan pengendalian karyawan, dan memberikan arahan pada karyawan. Berikutnya bagian pemasaran, melakukan promosi produk, membuat konten-konten menarik, meningkatkan nilai produk, dan melakukan penjualan langsung. Selanjutnya posisi admin. Posisi admin memiliki tugas yaitu melakukan pencatatan barang masuk, melakukan pelaporan kondisi barang, menginput barang ke sistem, cek stok barang, dan melakukan perawatan barang. Dan bagian keuangan memiliki tugas melakukan pembelian barang, membuat laporan pembelian, membuat laporan penjualan harian, dan membuat laporan keuangan bulanan. Selanjutnya, perencanaan pengadaan dalam MSDM. Rencana pengadaan dalam SDM adalah proses merencanakan kebutuhan tenaga kerja yang harus dipenuhi oleh organisasi atau perusahaan, baik dari segi jumlah, kualifikasi, maupun waktu yang dibutuhkannya. Tujuannya agar perusahaan memiliki sumber daya manusia yang tepat, cukup, serta siap mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai contoh, di perusahaan Bali Gadget sendiri, saya akan melakukan pengadaan pada bagian pemasaran. Karena di bagian pemasaran perlu menambah karyawan untuk mengoptimalkan kinerja bagian pemasaran agar lebih efektif dan efisien. Saya akan merekrut 1 orang pada bagian pemasaran dengan job spesifikasi yaitu 1. Minimal pendidikan SMA atau SMK, diutamakan jurusan pemasaran. Karena bisnis saya belum begitu besar dan ingin memberikan kesempatan untuk lulusan SMK dan SMA mendapatkan pengalaman kerja. Yang kedua, berpenampilan rapi dan menarik, dibutuhkan untuk menunjang citra perusahaan dan memberi kesan profesional saat melakukan promosi serta menghadapi pelanggan. Yang ketiga, dibutuhkan perempuan karena posisi ini membutuhkan peran dalam membuat konten promosi yang berkaitan dengan review produk, video marketing, dan kebutuhan visual perusahaan. Yang keempat, fotokopi ijazah SMA atau SMK sebagai bukti kelulusan pendidikan formal.
minimal SMA atau SMK sesuai syarat administrasi perusahaan. Yang kelima, dibutuhkan yang belum menikah agar dapat lebih fokus bekerja dalam tim dalam masa-masa awal pengembangan tim marketing. Yang keenam, percaya diri dan komunikatif. Tentu skill ini sangat dibutuhkan agar mampu menawarkan produk, berinteraksi dengan pelanggan, dan tampil di kamera untuk konten promosi. Dan yang terakhir, fotokopi KTP sebagai bukti identitas untuk data administrasi perusahaan dan memastikan pelamar telah memenuhi syarat untuk usia kerja. Selanjutnya, mengenai orientasi karyawan. Orientasi karyawan adalah proses pengenalan dan pembekalan kepada karyawan baru agar mereka lebih memahami perusahaan, budaya kerja, tugas dan tanggung jawab, serta aturan yang berlaku. Orientasi karyawan membantu karyawan beradaptasi dengan cepat sehingga bisa bekerja secara efektif sejak awal. Baiklah, selanjutnya saya akan memberi contoh orientasi karyawan yang ada di Bali Gadget. Yang pertama, komunikasi penghasilan. Atasan, selamat bergabung di Bali Gadget. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, gaji pokok Anda sebesar Rp3.500.000 per bulan, ditambah insentif, penjualan, bonus target, dan uang makan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lalu karyawan menjawab, terima kasih Pak. Apakah insentif dan bonus dibayar setiap bulan juga? Betul, insentif penjualan dihitung berdasarkan total omset dan dibayarkan setiap tanggal 30 bersamaan dengan gaji pokok, sedangkan bonus target diberikan jika target bulanan tercapai. Berikutnya, informasi jam kerja. Atasan menyampaikan bahwa jam kerja di Bali Gadget dimulai dari jam 9 sampai jam 18.00 dengan istirahat 1 jam dan hanya boleh ambil libur 1 kali dalam seminggu yang akan disesuaikan dengan karyawan lainnya. Apakah bisa dimengerti? Baik Pak, bisa. Kemudian hak cuti. Atasan menyampaikan untuk cuti setiap karyawan mendapatkan 7 hari cuti dalam setahun. Pengajuan cuti dilakukan minimum 10 hari sebelum tanggal cuti. Apakah Anda sudah mengerti cara pengajuannya? Karyawan menjawab, ya Pak, nanti saya akan mempelajari formulirnya. Kemudian, atasan menyampaikan terkait fasilitas kerja. Perusahaan menyediakan fasilitas kerja seperti seragam kerja, name tag, laptop kasir, dan pelatihan produk Knogle untuk setiap awal bulan. Selain itu juga karyawan mendapatkan diskon khusus pembelian produk internal. Lalu karyawan menjawab, baik Pak, terima kasih. Berikutnya, atasan menyampaikan terkait pelatihan kerja. Tiap karyawan baru akan mendapatkan pelatihan. Materi mencakup cara menilai kondisi barang, cek image, cek baterai, input transaksi ke sistem, dan teknik pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir terkait dengan peraturan umum. Atasan menyampaikan setiap transaksi harus dicatat di sistem dan disertai dengan dokumentasi barang sebelum dan sesudah pengecekan. Apabila ada kendala, Anda wajib melapor ke pimpinan. Dan karyawan merespon, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian atasan menyampaikan, baik, selamat bergabung dan semoga bisa bekerja dengan baik di Bali Gadget. Setelah melakukan orientasi karyawan, tahap selanjutnya pimpinan melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. Baiklah, di sini saya telah memiliki tabel penilaian karyawan dari Bali Gadget. Nama karyawan yaitu Lalu Indra, Departemen Pemasaran. Penilaian dilakukan di tanggal 19 November 2025 dengan nama penilai Wayan Yogi Asmara. Dengan unsur-unsur yang dinilai yaitu disiplin. Indra memiliki nilai 4 yaitu baik, pemahaman produk juga baik, komunikasi baik,
Kemudian etika kerja sangat baik karena saya rasa Indra memiliki etika yang sangat baik saat bekerja. Yang berikutnya, kreativitas kerja memiliki bobot yang baik. Dan yang terakhir, kualitas pelayanan. Saudara Indra memiliki nilai yang sangat baik di pelayanan. Jadi total nilai yang didapatkan oleh Lalu Indra sebesar 25 poin. Kemudian penilaian berikutnya menggunakan metode checklist. Di sini saya sudah memiliki data karyawan penilaian dengan menggunakan metode checklist. Dengan nama karyawan Lalu Indra, Departemen Pemasaran, tanggal penilaian 26 November 2025 dengan penilai Wayan Yogi Asmara. Di sini ada beberapa poin uraian yang akan menjadi poin-poin penilaian. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan kerja. Karyawan dinilai apakah mampu menjaga area kerja agar tetap bersih, rapi, dan tertata. Alasan menjadi dasar penilaian yaitu lingkungan kerja yang bersih meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas. Kebersihan juga menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab karyawan. Di sini Lalu Indra memiliki bobot 0 dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja karena sesuai dengan temuan dan laporan-laporan dari tim di lapangan, Lalu Indra memiliki kesadaran kebersihan yang sangat buruk yang akan menjadi bahan evaluasi Lalu Indra ke depannya. Lalu poin yang kedua yaitu memberikan tugas yang relevan kepada bawahan. Karyawan yang memiliki bawahan dinilai apakah mampu memberikan tugas sesuai dengan kemampuan karyawan dan tanggung jawab karyawan. Alasan kenapa ini menjadi poin penilaian yaitu pemberian tugas yang tepat membantu kelancaran pekerjaan. Penilaian ini penting agar tidak terjadi kesalahan alokasi tugas yang menyebabkan pekerjaan tidak selesai atau tidak sesuai dengan standar. Pada poin ini, Lalu Indra mendapatkan bobot 40. Berikutnya, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan. Ini menilai kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan. Alasannya, tanggung jawab utama karyawan adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan. Ini menunjukkan kedisiplinan, keteladanan, dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dalam poin ini, Lalu Indra mendapatkan bobot 90 karena sebagian besar tugas-tugas yang diberikan oleh atasan mampu diselesaikan dengan baik oleh Lalu Indra. Kemudian poin berikutnya yaitu merawat inventaris kantor. Karyawan dinilai apakah menjaga dan menggunakan aset perusahaan dengan baik. Jika dirawat, umur penggunaannya cenderung lama dan mengurangi biaya kerusakan atau biaya perbaikan. Ini menunjukkan sikap, kepedulian, dan profesional. Lalu Indra mendapatkan poin 90 pada merawat inventaris kantor. Poin selanjutnya yaitu berkomunikasi yang baik dengan tim. Dan pada poin ini Lalu Indra mendapatkan bobot 60. Kemudian poin berikutnya yaitu profesional saat jam kerja. Pada poin ini Lalu Indra mendapatkan bobot 80. Kemudian poin berikutnya yaitu mampu menyelesaikan masalah. Pada poin ini Lalu Indra mendapatkan bobot 70. Lalu poin berikutnya yaitu melakukan pemasaran rutin. Pada poin ini Lalu Indra mendapatkan bobot 60. Dan yang terakhir yaitu tidak menyalahgunakan peralatan media. Demikian penjelasan materi mengenai manajemen sumber daya manusia yang telah saya sampaikan, mulai dari struktur organisasi, rencana pengadaan, orientasi karyawan, hingga penilaian karyawan. Kita dapat melihat bahwa pengelolaan SDM tidak hanya tentang merekrut karyawan, tapi juga bagaimana perusahaan membangun sistem yang terarah, memberikan pembinaan, serta memberikan penilaian secara objektif untuk mencapai tujuan organisasi. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana manajemen SDM bekerja dalam suatu perusahaan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan telah menyimak video ini.
Sampai jumpa di materi berikutnya.